Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Krisna Suryanti selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Windy Safira, Umi Rahmayati, Radiatul Adawiyah, Wida Santika, dan Mawar akan memaparkan materi mengenai etika dalam sistem informasi dan keamanan dalam sistem informasi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi itu ada 4, yaitu yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Yang ketiga ada properti, yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Dan yang keempat ada akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Windy. Saya Mawar dengan NIM 201201904. Keamanan sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi, yang dimaksud untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Baiklah, saya Radiatul Adawiyah akan melanjutkan membacakan materi. Metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6 macam. Yang pertama, yaitu memanipulasi masukan. Yang kedua, penggantian program. Yang ketiga, penggantian berkas secara langsung. Yang keempat, pencurian data. Yang kelima, sabotase. Yang keenam, penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Pengendalian sistem informasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana, disaster, kesalahan, error, interupsi, pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer dan pelanggaran sistem pengamanan komputer, perlu dibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain dan implementasi sistem informasi. Perlu dibangun pengendalian sistem informasi yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan, dan dapat diandalkan catatan dan dokumen akuntansi dan aktivitas operasional mengikuti standar yang diterapkan manajemen. Menurut American Institute of Surveillance Public Authority (AISPA), pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum, general, kontrol, dan pengendalian aplikasi kontrol. Selanjutnya yaitu untuk menjaga keamanan sistem informasi diperlukan pengendalian terhadap sistem informasi dan kontrol, yaitu yang pertama, kontrol administratif, yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, yang ketiga, kontrol operasi, yang keempat, proteksi terhadap pusat data secara fisik, yang kelima, kontrol perangkat keras, yang keenam, kontrol terhadap akses komputer, yang ketujuh, kontrol perangkat bencana. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai etika dalam sistem informasi dan keamanan dalam sistem informasi.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.